Maka yang dengan kata sederhana kita bisa lihat ya, ketika, pada tanaman itu proporsi lipid jenuhnya itu tinggi, maka yang terjadi adalah, membran sel itu, menjadi beku. Sehingga seluruh aktivitas ya akan terhambat di situ ya. Kemudian ketika, tanaman itu tahan dingin, maka, lemak tak jenuh atau lipid tak jenuh itu, karena dia mempunyai lipid tak jenuh yang tinggi, maka ketika terpapar suhu dingin, eee, dia kondisi di membran selnya itu masih tetap cair ya, sehingga seluruh aktivitas masih bisa berlangsung. Nah, enzim yang berperan dalam hal tersebut adalah, enzim desaturase ini, ya. Jadi, itu yang paling penting yang, ada peranan dari enzim desaturase ini, ya. Itu jadi, eee, jelas ya perbedaannya antara tanaman sensitif dan tanaman yang tahan dingin. Kemudian, kita bisa lihat lagi di situ, bagaimana, respon tanamannya ketika, eee, di sekitarnya terjadi, stres dingin. Ya, kita bisa lihat di situ. Namanya kondisi dingin, ternyata itu efeknya juga di, eee sel membran ya, membran atau sel tanaman. Kita bisa lihat di sini. Jangan lihat yang bawah, kita lihat yang atas saja ya. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan perbedaan antara, tanaman yang sudah diaklimatisasi ya, dengan tanaman yang tidak diaklimatisasi. Ya tentu saja ketika tanaman itu sudah diaklimatisasi, maka, yang terjadi adalah, eee pembentukan kristal itu memang tidak besar seperti ini ya. Kalau ini, sangat jelas ini stresnya, stresnya sangat jelas sehingga tanaman ya mudah sekali terkena dampaknya, dalam hal ini mungkin mati dan seterusnya. Nah, kalau ada cold acclimated ya, sudah diaklimasi, memang ini, kondisinya masih bertahan, tapi tetap saja di situ, akan terbentuk, yang namanya kristal es ya, atau disebut dengan istilah nukleasi es. Nah, komponen, yang memfasilitasi tersebut ya, itu disebut dengan istilah nukleator es. Ya, ini. Nah, memang awalnya ini tidak masalah ya, karena ini kondisinya, tidak separah ketika tanaman itu tidak diaklimatisasi terlebih dahulu. Tapi ketika ini berlangsung lama, maka ya makin lama yang namanya kristal es ini ya makin banyak gitu ya. Nah, ketika itu makin banyak, maka dan tanaman tidak bisa mengendalikan ya kondisinya ya menjadi apa? Segala tadi ya aktivitas seluler ya terhambat ya. Jadi eh, semakin banyak formasi kristal air yang terbentuk atau yang ada di dalam protoplas, maka akan berakibat apa? Mematikan sel itu. Karena terjadi apa? Terjadi dehidrasi. Okay. Nah, kemudian yang ketiga bisa dilihat di situ. Nah, ketika tanaman itu mampu, ya, ketika tanaman itu mampu membatasi limitationnya ini, mampu membatasi eh, formasi es yang terbentuk, maka dia bisa menjadi apa? Menjadi tanaman yang tahan, ya. Menjadi tanaman yang tahan. Nah, ketahanan terhadap freezing ini tadi, ya, ada yang memfasilitasi. Nah, salah satunya apa? Ya ini, ada antifreeze protein. Jadi, yang bisa menghambat pembentukan ice formation atau pembentukan es dalam sel itu adalah apa? Protein antifreeze, ya, antifreeze protein ini. Nah, ini ya, karena fungsinya adalah membantu ya untuk menghambat pembentukan formasi es. Nah, ini protein ini terbentuknya adalah ketika atau bisa diinduksi dengan adanya suhu dingin. Kalau kemarin kan mungkin masih ingat heat shock protein itu kan muncul ya, atau terinduksi ketika ada stres panas, heat shock. Kalau ini
ketika ada stress freeze atau stres suhu yang sangat dingin, maka dia protein anti-freeze ini akan aktif. Nah, sehingga juga bisa disebut anti-freeze ini bisa disebut atau protein-protein yang fungsinya ya memiliki atau bisa membatasi pembentukan es kristal ini dibilang atau dinamakan cryoprotective. Cryo itu kan dingin. Karena apa? Karena dia fungsinya menstabilkan protein dan membran ya, selama dehidrasi yang disebabkan oleh suhu rendah. Bisa dilihat. Jadi homeostatis terjaga ketika antifreeze protein ini bekerja. Ya, intinya itu ya. Kemudian ini gambar hanya untuk mempermudah saja ya bagaimana antifreeze protein ini menghambat pembentukan kristal. Ya, ini kristalnya kan cuma satu dan tidak ada kristal yang lain. Nah, sedangkan di sini tadi ya yang disebut dengan nucleation protein dia membentuk kristal walaupun kecil-kecil. Ya, jadi efeknya nanti berbeda. Ya, oke. Kemudian, nah ini contoh ya. Ini contoh kenapa sih tanaman-tanaman yang besar, tanaman berkayu yang besar itu bisa bertahan di suhu dingin. Ya ini karena aklimatisasi tadi itu. Ya. Dan aklimatisasi itu yang terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di 4 musim ya. Itu memang terjadi dari 2 tahap. Ya, jadi 2 tahap. Ada proses penyesuaian diri di situ. Kita lihat ya, ini kalau 4 musim itu kan memang ya diawali ya kita urutannya kan ya kita dahului dengan musim semi aja ya. Musim semi ya kan, kemudian musim panas, setelah musim panas musim gugur dan setelah musim gugur musim dingin. Nah, ini ya penyesuaian diri yang terjadi pada tanaman tersebut yang pertama terjadi pada musim gugur. Nah, musim gugur itu suhunya kan tidak dingin banget ya. Jadi suhu pas ya, dinginnya pas gitu ya. Ya, kisarannya ya kurang lebih 15 sampai 20 derajat. Ya, di negara 4 musim. Nah, ini yang pertama dilakukan mereka ya, atau tanaman itu adalah hardening. Hardening yang diinduksi pada awal musim gugur atau yang diinduksi dengan suhu yang tidak terlalu dingin gitu ya. Karena dingin tapi tidak membuat es, kan, tidak membekukan. Nah, ini yang terjadi apa? Nah, ini tanaman itu menarik air dari pembuluh xilem. Pembuluh xilem di sini sehingga mencegah batang membelah. Artinya apa? Tidak terjadi apa ya? Karena proses pencegahan ya, pembelahan batang itu tadi, maka dia kondisinya bisa bertahan pada suhu dingin ya, dalam hal ini 0 derajat. Tapi kondisinya tidak keras sama sekali. Nah, ketika pada tahap kedua ini yang terjadi pada musim dingin ya, sehingga terpapar langsung oleh suhu yang sangat dingin. Dan ini karena proses aklimatisasi tadi atau proses penyesuaian diri ini, maka tanaman tersebut bisa bertahan ya dengan adaptasi yang terjadi, yaitu hardening dan sel mengeras sepenuhnya ya, sehingga bisa toleran pada suhu yang sampai min 50 hingga min 100. Tapi ini terlalu ekstrim ya, saya pikir kalau min 50. Wong kita ya, pengalaman saya min 10 itu luar biasa dinginnya. Min 10 lah ya, untuk manusia itu luar biasa. Saya udah, kalau pengalaman saya di rumah saja kondisi min 10 ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan saja di slide berikutnya. Ada lagi istilah bahwa resistensi terhadap freezing itu yaitu melibatkan supercooling and slow. Mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan, tapi yang jelas di sini poinnya adalah
ini menceritakan ya terkait ketika suhu itu dari dingin mengarah ke agak hangat ya, agak hangat musim semi. Jadi dari musim dingin mengarah ke musim semi. Kan awalnya itu sudah cukup tahan ya. Tahan, kemudian suhu mulai menghangat lagi ya, suhu mulai menghangat lagi. Kemudian ada suatu masa ya, ada suatu masa ketika pada musim semi itu apa namanya? Mungkin semacam 1 atau 2 hari itu kadang-kadang memang sangat dingin dan itu menyebabkan yang diistilahkan dengan super cool ini tadi ya. Makanya musim semi itu kan munculnya bunga muncul. Nah masih kuncup ya, bunga sakura lah ya contohnya. Masih kuncup, belum mekar sempurna atau ada beberapa yang mekar gitu ya. Tiba-tiba terjadi suhu yang anjlok. Anjlok itu tiba-tiba dingin. Nah, yang terjadi adalah apa? Bunga itu ya gugur sebelum mekar sempurna gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, silakan nanti dibuktikan sendiri ketika di negara 4 musim ya, barangkali berkesempatan. Jadi, apalagi ada hujan, Pak, sudah habis ya namanya sakura itu. Nah, sebenarnya itu inti dari slide ini dan intinya apa? Terjadi yang namanya dehidrasi. Ya, sehingga kondisinya itu sudah tidak seimbang. Sehingga bunga mati karena ya terjadi dehidrasi tadi. Oke, nah kemudian beberapa bakteri yang hidup di permukaan daun ya juga meningkatkan frost damage. Jadi secara alami memang ada beberapa bakteri yang dia itu memang residen atau tempatnya itu memang di daun, di permukaan daun. Contohnya di sini apa? Pseudomonas syringae, kemudian Erwinia herbicola ya. Dan perannya dia itu ternyata sebagai nukleator es. Jadi pembentuk es seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, ketika ada bakteri ini, maka yang terjadi adalah pembentukan frost atau pembentukan es itu akan kita bisa lihat di sini ya, pembentukan frost es itu. Ya, ketika ada 2 bakteri ini, maka akan lebih cepat. Karena dia merasa diuntungkan ya ketika kondisi daun itu melemah dalam hal ini terkena frost. Kan salah satu efek tadi pelunakan efek chilling atau freezing kan pelunakan daun ketika seperti direndam dalam air lama. Nah ini yang diinginkan oleh bakteri sehingga dia lebih mudah masuk ke bagian dalam sel daun ya seperti itu. Dan mereka sendiri punya protein anti beku sehingga selnya tidak membeku. Yang membeku adalah sel daun gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, nah kemudian saya agak cepat saja, ini bisa dilihat di situ. Yang namanya ini terkait dengan sinyal, ya, terkait dengan signaling. Apa sudah sering disebut ya. Dan ternyata chilling and freezing ini juga melibatkan EPA, ya, hormon abscisic acid. Ya, itu ternyata dia juga terinduksi ketika ada stres di. Dan juga dia EPA ini terlibat dalam proses aklimasi ya, terhadap suhu dingin. Nah, kemudian ketika kita belajar sinyal molekul atau sinyal yang terjadi di dalam sel, maka beberapa protein di sini juga terlibat itu terinduksi ya, terinduksi dengan adanya kondisi dingin ini. Ya, contoh-contoh proteinnya bisa dilihat di sini ya. Ada RAP, ada LEA, dan ada DHN. RAP itu adalah responsive to EPA. Jadi ya ini perannya juga ada muncul karena stimulus oleh EPA ya, hormon. Kemudian LEA. LEA ini singkatan dari Late Embryo Abundance. Ya, mungkin terkait dengan fenotip yang muncul pada mutannya ya, tapi dia juga terinduksi
oleh suhu dingin. Dan yang terakhir contohnya adalah DHN atau protein dehidrin. Nah, ini juga terinduksi oleh dingin. Tapi di samping 3 protein ini banyak sekali protein juga yang memiliki potensi atau memiliki fungsi sebagai antifreeze. Ya. Protein anti beku itu ada beberapa. Ya. Dan hewan-hewan yang atau tumbuhan-tumbuhan yang residennya atau berlokasi di 4 musim dan suhu ekstrim, ya dalam hal ini suhu dingin, itu hampir bisa dipastikan banyak sekali memiliki protein antifreeze. Ya, karena dia fungsinya kan agar sel di dalamnya itu tidak membeku, ya, sehingga dia toleran, ya, kondisi terhadap pembekuan itu toleran, kondisi dalam sel cair selalu cair, sehingga semua proses metabolisme enzimatis terus bisa berjalan. Dan EBA juga berperan ya dalam hal toleransi. Biasanya ini terkait dengan sinyal. Ada EBA, kemudian induksi gen ini juga melibatkan sinyal yang dikirim oleh EBA. Ya, gitu. Kemudian ini lanjutannya ya, karena ada kondisi ya, karena kondisi lingkungan yang dirasa menyebabkan cekaman atau stres, maka beberapa gen memang terinduksi selama aklimasi dingin ini. Dan hampir semuanya merupakan antifreeze protein. Dan ini contohnya ya, contoh ya. Bagian kiri ini chilling stress, kemudian yang terjadi adalah aklimasi, kemudian akumulasi transkrip, dan juga akumulasi dari antifreeze protein. Nah, ini bisa resisten terhadap kondisi dingin. Yang ini mirip dengan yang terjadi ketika serangan patogen. Mungkin sinyalnya saja yang agak beda. Di sini ada beberapa sinyal ya. Tapi yang terjadi memang resisten terhadap patogen. Dan yang menarik lagi ya, ternyata beberapa protein yang terinduksi oleh dingin, beberapa gen yang terinduksi oleh dingin, ternyata dia juga resisten terhadap serangan patogen gitu ya. Nah, ini sangat menarik. Ya, jadi double function lah istilahnya ya. Tahan dingin, tahan penyakit gitu ya. Gitu. Dan ini slide yang terakhir ya untuk chilling and freezing. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Jadi ini contoh signaling pathway atau jalur sinyal yang terjadi atau yang melibatkan transcription factor. Jadi apapun itu yang namanya gene expression itu kan melibatkan yang namanya TF atau transcription factor. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh gennya di sini adalah misalnya core gene expression dan code acclimation. Ini di bawah ya, gen itu yang tadi ya. Gens A induce ini adalah posisinya ada di bawah. Dan biasanya yang di atas itu sinyalnya ya setelah ada stressing itu melibatkan ion, melibatkan hormon ya. Di sini ada CA2+, kemudian banyak lah ya yang terlibat. Ini contoh saja, dan di situ ada transcription factor yang dalam hal ini transcription factornya adalah nah ini ICE ya. ICE ini adalah transcription factor, sedangkan ini CBF ya, CBF itu adalah seri repeat binding factor ya. Itu terlibat dalam berbagai stres dingin dan osmotik. Ya. Tapi untuk CBF1 bisa dilihat di situ ya, atau DREP1B itu bersifat spesifik karena adanya induksi dingin. Nah, ini sekilas saja ya, tapi yang jelas saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa ketika ada stres, maka di sini ada molekul signaling seperti CA2+, kemudian mungkin juga EBA yang melibatkan, kemudian direspon oleh transcription factor di sini. ICE1, ya. Kemudian ada MYCR, CBF, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya masuk ke gene expression yang terinduksi oleh
stress dingin itu, ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Semoga ini bisa sedikit menambah pengetahuan ya. Harapan saya ini memang tidak terlalu detail, dan kalau terlalu detail nanti bingung ya terkait dengan ini. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk salinity stress. Nanti akan saya buat video yang terpisah. Oke. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.